karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Kreatif. Keenam elemen di atas harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lainnya. Kalau kita ingin menjadi pelajar Pancasila, maka kita harus tahu aspek-aspek ataupun nilai-nilai untuk bisa menjadi pelajar Pancasila sepanjang hayat. Nah, kamu sudah melakukannya belum nih? Kalau belum, kamu harus segera praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan. Dek, ganti bentar nih. Kita Aku menanti mau minta saran lagu buat masukin ke playlist dong. Lagu yang kayak gimana? Kalau lagu yang lagu kamu dari tadi lagu apa? Oh, lagu tadi itu lagu Jepang kayaknya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Ngomong-ngomong, kamu udah dari lagu ini tahu artinya nggak? Enggak. Mending kita dari lagu ini sambil belajar bahasa asing deh. Jadi bisa nambah wawasan tentang bahasa asing lebih banyak lagi. Iya juga ya, jadi tambah seru belajar bahasa asing lewat musik. Bangun dan
Ketika dewasa, kita tahu bahwa beberapa cerita dan mitos di masa kecil sebenarnya tidak masuk akal. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa, sehingga membuat kita mudah terpercaya pada hal-hal sebenarnya cuma asumsi. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Yaitu dengan bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Bernalar kritis adalah mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Contohnya, pernyataan menelan biji semangka akan membuat biji itu tumbuh di perut kita. Pertanyaan, Anda tahu dari mana? Apakah sumber ini terpercaya? Mengapa biji semangka bisa tumbuh di perut kita? Setelah ditelusuri, larangan menelan biji semangka ternyata muncul karena biji semangka hanya melewati saluran pencernaan tanpa konsekuensi seperti permen karet dan tidak dapat dicerna dalam sistem. Sebenarnya, hampir tidak mungkin apabila biji bisa tumbuh di dalam perut, karena semua makanan yang masuk ke perut termasuk biji akan hancur oleh asam lambung dan enzim, dan itu hanya terjadi dalam beberapa jam saja. Sementara tanaman membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh. Jadi kesimpulannya, menelan biji semangka tidak akan menyebabkan semangka tumbuh di dalam perut. Pernyataan menelan permen karet membuat usus lengket. Apakah itu benar? Pertanyaan, mengapa tubuh kita tidak bisa mencerna permen karet? Permen karet terbuat dari apa? Bagaimana proses mengeluarkan permen karet yang telah terlanjur tertelan? Setelah ditelusuri, larangan menelan permen karet ternyata muncul karena kekhawatiran tersedak permen karet, tahayul turun-temurun, dan fakta bahwa tubuh kita memang tidak punya enzim yang membantu mencerna permen karet. Tapi, permen karet akan tercampur dengan feses dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Jadi kesimpulannya, menelan permen karet tidak membuat usus lengket. Berikut adalah contoh-contoh kemampuan bernalar kritis. Misalnya, membandingkan dan membedakan, membuat kategori, meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, membuat urutan, menentukan sumber yang dipercayai, dan membuat ramalan. Kita bernalar kritis ketika 1. Tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. 2. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. 3. Punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Sebagai contoh bernalar kritis, kita melahirkan bukti dan jawaban pasti yang menjadi dasar kita mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil atau besar dalam keseharian kita. Mau maju, mulai asa dan biasakan bernalar kritis. Kita harus beriman dan tidak boros untuk menggunakan uangnya dan segala hal yang penting untuk masa depan kita. Wah, ternyata udah banyak juga uangnya. Jadi gunain buat apa ya? Oh jangan sih, ini buat jaga-jaga aja kalau semisal masih bisa dipakai besok.